kendaraan yang sedikit terbuka. Tapi kata Kang Emil, tolong sampaikan mohon maaf, kita hanya menggunakan AC, angin gelembung. Tes satu, udah. Tes satu. Suara saya tanpa mic terdengar tidak? Enggak. Ya, karena tidak terdengar, ada Allah baik hati ke saya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, tadi saya mengucapkan selamat datang, selamat menikmati dengan menggunakan kendaraan yang disebut bandros. Apa itu bandros? Bandros sebenarnya adalah makanan, yaitu yang di Banjur ngedorojos gitu ya. Tetapi bandros ini adalah singkatan, yaitu Bandung Tour on Bus. Jadi ibu-ibu akan diajak tur berkeliling Bandung ya, dengan dipandu oleh seorang Dadang Botak. Nama saya Dadang Botak gitu ya, karena botak. Sementara pilot kita adalah Kang Egi. Ya, Kang Egi akan mengajak motornya dari mulai depan pendopo, yaitu kantor pertama untuk dijadikannya ibu kota Bandung. Awalnya ibu kota Bandung kabar mempertontonkan, memperlihatkan atau bergaya gitu ya, sehingga orang-orang ABC selalu berteriak ngabaraga, yang akhirnya jalan Pedati berubah menjadi jalan Braga gitu ya. Beda dengan ini. Tahun berapa rel kereta api ini diperkenalkan gitu ya? Pertama diperkenalkan pada tahun 1884 ya, tetapi mengarahnya ke perkebunan yang ada di Bandung Selatan. Rutenya Batavia, Jakarta, Botensor, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan berakhir di Cibatu. Ada orang Cibatu sini? Ada? Ada tuh orang Cibatu. Tanpa orang Cibatu tidak akan sampai orang Belanda membawa barang-barang yang sangat diperlukan oleh mereka. Tidak jauh dari PL, ini ada sebuah gedung nih, tulisannya Indonesia menggugat. Siapa yang menggugat? Ya, yang dipenjarakan tadi, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, menggugat Belanda dan disidangkan di tempat tadi pada tahun 1930. Ya, atas gugatannya itu, maka beliau hanya divonis 2 tahun, tapi dipindah dari LP tadi ke LP Sukamiskin, yang akhirnya berakhirlah tahanan beliau. Tidak jauh dari Indonesia menggugat, ini ada sebuah taman. Nama taman ini pada zaman Belanda hanya satu nama. Namanya adalah Taman Peter Stuyvesant, yang tengah-tengahnya dilintasi oleh sebuah sungai yang dihiasi, diperindah, dipercantik dengan jembatan-jembatan lengkung. Orang terkenal pernah berpantomim di taman itu adalah Charlie Chaplin. Bapak mungkin pernah nontonnya Charlie Chaplin-nya? Oh mantap. Kalau anak muda mah belum tahu. Tahu Charlie Chaplin? Tahu Charlie Chaplin? Oh tahu, alhamdulillah. Charlie Chaplin sempat berpantomim di sana. Tetapi yang pemilik taman ini, Andreas de Wilde, hanya melengkapi dengan satu buah gudang. Gudang apa namanya? Gudang penampungan kopi dan pengepakan kopi. Maka gedungnya disebut Kopi Paken House, atau tempat pengepakan kopi. Setelah Indonesia merdeka, maka di sini dibuatlah taman. Tetapi yang saya ingin angkat ini, ada sebuah gedung yang sangat mewah, yang sekarang dijadikan sebagai kantor Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Ternyata pada zaman Belanda bukan untuk kantor Bapak Pangdam, tetapi istana siapa Dabot? Nah, istananya ini sangat hebat karena dilengkapi tempat ibadah, dilengkapi dengan gedung-gedung yang lebih kecil untuk para ajudan, dan gedung utamanya yang ini, yaitu Istana Komandan Kenil. Maka gedung ini disebut sebagai Komandan Kenil Palace, yang dilengkapi dengan sebuah gazebo. Apa gazebo? Untuk makan-makan Dabot? Bukan, tetapi akan menyambut tamu undangan yang diundang oleh Komandan Kenil dengan musik gesek. Ya, di mana gazebonya? Nah, di sebelah kiri ada ruangan terbuka nih. Ya, ini adalah tempat di mana apabila kedatangan tamu khusus
akan disambut oleh musik yang dipengaruhi oleh budaya Portugis gitu ya. Dan sekarang tempat ini dijadikan sebagai tempat kantor Bapak Pangdam 3 Siliwangi, di mana di sebelahnya ini ada sebuah patung nih. Patung apa? Dabot, ini patung seorang pastor. Siapa namanya? Patung Pastor Perbrak. Karena bersejarah dan lama, orang-orang Indonesia terutama Bandung menyambung-nyambungkan patung itu dengan hal-hal mistis. Ada yang tidak percaya dengan mistis? Atau percaya? Percaya nggak? Ya. Saya percaya, sampai-sampai saya menyerah untuk menjadi pemandu bandros malam. Kenapa? Bukan patung Perbrak yang saya takut atau saya menyerah, tetapi ada sebuah gedung yaitu pabrik Kina. Ada lorong yang menghubungkan dari pabrik Kina ke kawasan Cihamplas, dan disitulah saya merasa lutut saya tidak ada tenaga ya selama turun di dalam lorong itu, sehingga sejak itu saya berpikiran dan menganggap orang yang kesurupan adalah yang masuk kepada peserta tur gitu. Sehingga saat itu saya lebih baik tidak daripada menghebohkan peserta tur gitu ya. Tetapi tempat mana saja yang ada tanda kutipnya? Satu, SMA 3 yaitu Nancy, yang kedua Pastor Perbrak, yang ketiga bangku kosong, yang keempat perlintasan kereta api Braga, yang kelima adalah Rumah Sakit Bandung, yang keenam yang paling saya suka adalah yang ada di Bahu Reksa, yaitu ambulan ya. Ambulan apa itu? Ambulan apa itu? Pernah dengar ambulan film? Enggak pernah? Ya harus ke Bahu Reksa lah ya. Ambulan, dan yang terakhir adalah pabrik Kina. Baik Akang dan Teteh, selamat datang di sorga. Sorga untuk siapa, Dabot? Untuk yang punya duit. Ya. Kenapa? Karena kawasan ini adalah kawasan yang paling disukai oleh orang Indonesia dan orang Malaysia. Mereka datang sini untuk mendapatkan barang-barang yang branded atau barang-barang yang bermerek dengan harga Indonesia. Maka mereka selalu berbelanjanya di sini. Sorga saya adanya di Pasar Baru. Ketika orang Malaysia bertanya, Dabot, sorga kamu belanja di mana? Pasar Baru. Orang Malaysia ingin mencoba, ajaklah saya ke Pasar Baru. Ya, saya ajak mereka ke Pasar Baru. Ternyata Pasar Baru membuat pemikiran mereka berubah, bahwa surganya sekarang mereka adalah Pasar Baru, bukan factory outlet lagi gitu ya. Itu orang Malaysia ya. Sementara ini Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke wilayah Bapak Gubernur ya. Gedungnya sudah dikenal, bahkan menjadi ikonnya Jawa Barat. Gedung Bapak Gubernur sering disebut gedung apa? Gedung apa? Gedung Bapak Gubernur? Gedung sate. Sepertinya ini yang suka kuliner, karena di belakangnya ada sebuah pedagang atau seorang pedagang yang menjual sate jando. Bukan karena ada sate jando gedung itu disebut gedung sate, tapi karena orang Sunda nggak mau susah, nggak mau pusing mengingat nama aslinya. Nama aslinya bukan gedung sate. Ada yang tahu nama aslinya? Ada yang tahu nggak? Gedung nggak? Kau tahu nggak? Oke, ikuti ya nama aslinya. Nama asli gedung sate adalah Government Bed Raven. Susah. Ulangi. Government Bed Raven. Gampang susah nyebutnya. Susah. Orang Sunda nggak mau susah. Jadi memberi namanya itu apa yang terlihat, apa yang terdengar. Yang terlihat kan mirip-mirip sate, maka disebut gedung. Kalau terlihatnya cilok jadi gedung apa? Gedung cilok gitu ya. Nah alhamdulillah yang terlihatnya sate. Padahal orang Belanda membuat ornamen sate ini adalah sebagai informasi. Yang ditusuknya ada 6. 6 adalah simbol biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung HB, yaitu 6 juta gulden. Sementara tusuknya yang menjulang ke atas adalah fungsinya sebagai penangkal petir. Ya, jadi multifungsi. Pertama sebagai penangkal petir,
Tapi perhatikan pelan-pelan Kang, ya Mas ya. Perhatikan atapnya. Atapnya ada 3 layer berwarna hitam. Mirip-mirip